kalau bagian-bagian yang lain kan Kalsel, Kaltim, Kalbar. Tapi orang Kalimantan Utara tidak mau disebut Kalut. Iya, jadi artinya nanti kalut terus ya. Kalut itu kan pikiran yang kacau balau. Nah, saya bawa kunci, tapi fraternya ternyata menutup pintu, jadi saya bangunkan tengah dini hari. Di hari mendengar. Nah, jadi akhirnya saya tetap tidak boleh omong ke siapa-siapa, karena nanti ada waktu untuk diumumkan 1 minggu kemudian. Bapak Uskup, Bapak Iwan Olah bisa cerita backgroundnya Kalimantan Utara itu seperti apa gitu buat teman-teman kita ya, kondisinya gitu. Jadi sebenarnya tidak salah tadi ya, Kalimantan Utara itu sebelumnya menjadi bagian dari Kalimantan Timur. Jadi baru terjadi pemekaran tahun 2012 sebagai satu provinsi yang baru. Mungkin sekarang bukan yang termuda karena kita lihat di Papua baru saja ada pemekaran provinsi-provinsi baru kan. Ya. Tapi ya itu sejarahnya ya sebagai provinsi memang tahun 2012. Tapi Keuskupan Tanjung Selo sendiri dimekarkan oleh Santo Yohanes Paulus II dalam suratnya itu tahun bulan Desember tahun 2001. Tetapi menjadi keuskupan mungkin kita hitung sebagai keuskupan dengan adanya pentabisan uskup pertama itu tahun 2002. Tahun 2002. Jadi Monsignor Justinus yang sekarang uskup agung di Samarinda itulah uskup pertama. Ya. Tapi berarti resminya itu 2001. Ya itu surat resmi. Tapi kan kalau satu keuskupan harus ada uskupnya. Jadi jadi uskupnya ditabiskan 2002. Ya. Jadi resminya 2002. Ya 2002 itu ada uskup yang pertama. Ya. Terus jumlah umat Katoliknya mungkin cerita tentang gereja itu seberapa besar dibandingkan dengan populasinya gitu? Ya kalau populasi seluruh provinsi Kalimantan Utara, jadi jangan lupa Kalimantan Utara itu di dalam penggunaan kata untuk pemerintahan itu bukan namanya Kalut, tapi Kaltara. Kaltara. Saya juga baru tahu. Kalau bagian-bagian yang lain kan Kalsel, Kaltim, Kalbar. Tapi orang Kalimantan Utara tidak mau disebut Kalut. Iya, jadi artinya nanti kalut terus ya. Kalut itu kan pikiran yang kacau balau. Jadi Kaltara. Kaltara. Jadi harus ingat ya karena baru ini Kaltara. Ya, karena banyak orang juga umat kita itu kemarin misa di Jakarta ini mereka tanya itu Tanjung Selor itu di mana? Nah, ya, Tanjung Selor memang belum dikenal, tetapi ada beberapa bagian yang sangat dikenal seperti Tarakan, itu satu pulau dengan kotanya itu yang sudah ada sebelum kita merdeka. Ya, yang sering didengar memang Tarakan itu maksudnya. Tarakan. Nah, tetapi seperti tadi kita lihat di pembagian sebagai provinsi di bidang pemerintahan itu baru 2012. Sedangkan gereja sudah memekarkan diri tahun 2001, 2002 uskup pertama. Maka ada wilayah tertentu satu kabupaten, yakni Kabupaten Berau, secara pemerintahan ketika dimekarkan dia tidak mau masuk Kalimantan Utara, tetapi oleh gereja itu secara tradisional itu masuk wilayah Kalimantan Utara. Maka ada satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur menjadi bagian dari Keuskupan Tanjung Selo. Itu. Jadi menjawab tadi jumlah populasi seluruh provinsi Kalimantan Utara itu hanya 703 ya 700-an juta orang. 700.000 ya. 700.000. Belum sampai 1 juta. Bukan 700 juta tapi 700.000. Nah, orang Katolik itu termasuk juga wilayah Berau dan juga Kalimantan Utara seluruhnya itu kita 54 atau 56.000. Lumayan banyak. 56.
sekitar kurang dari Ya. 10%. Ya, jadi di situ lalu seluruh wilayah itu hanya ada 15 paroki. Dan kemarin seperti saya perlihatkan di seluruh keuskupan itu 15 paroki. hanya 15 paroki, tapi masing-masing paroki itu mempunyai stasi-stasi. Dan stasi itu jaraknya seringkali sangat jauh. Nah, seperti juga di katedral yang mempunyai sekitar 12, sekarang mungkin 13 atau 14 stasi. Ada stasi yang jaraknya itu karena belum ada kilometernya itu 1 jam perjalanan, jalan yang bagus. Misalnya itu Berarti jauh. sekitar 100-an kilo itu. Berarti jauh. Ya, itu masih masuk wilayah katedral. Ya. Oh, masih masuk wilayah katedral tapi jalannya lumayan jauh. Jauh. Juga paroki-paroki seperti itu. Oh, berarti tersebar ya? Sekarang di paroki pusatnya itu hanya sedikit orang, tetapi umatnya tersebar di stasi-stasi. Stasi-stasi. Oke. Ya. Jadi pastor-pastor kalau tiap bulan misalnya kunjungan ke stasi-stasi, palingan umatnya sedikit ya. Ya, kalau di stasi mereka bisa banyak. Oh. Jadi kadang-kadang di paroki tertentu atau sering di paroki tertentu itu pesta-pesta besar seperti Natal atau Paskah, mereka mengelompokkan umat, beberapa stasi itu kumpul di satu tempat untuk merayakan misalnya selama 3 hari suci, semua kelompok itu, semua stasi itu kumpul di satu tempat. Nanti di pusat parokinya satu imam lagi di situ, lalu di tempat lain, sehingga bisa memudahkan. Kalau sesudahnya bisa dikunjungi stasinya satu persatu, tapi secara umum begitu. Apakah jumlah pastornya mencukupi untuk stasi-stasi itu? Saat ini ya mencukupi kalau kita mengaturnya dengan baik, tetapi ya ke depan memang ketika umat juga nanti bertambah banyak dan demi keefektifan pelayanan perlu dimekarkan stasi-stasi yang sudah agak siap. Ada banyak stasi yang sebenarnya sudah siap jadi paroki, tapi karena keterbatasan jadi kita saat ini melayani sesuai dengan apa yang bisa dilakukan. Jadi kami di masa-masa yang lalu sampai sekarang ini juga dapat bantuan tenaga imam dari keuskupan-keuskupan. Itu ada kerjasama dengan keuskupan, dulu dengan keuskupan Bandung, Semarang. Tapi saat ini yang ada itu ada keuskupan Pangkal Pinang, keuskupan Bogor, keuskupan Atambua, dan keuskupan Kupang yang membantu kami dengan tenaga imam. Ada yang kirim 1, ada yang 2, ada yang kirim seperti dari keuskupan Kupang baru mulai tahun yang lalu ini kirim diakon, dan diakon itu sudah sekarang baru saja saya tabiskan sebagai imam dan dia tetap bertugas di situ. Okay. Terus demografi maksudnya banyak keluarga mudanya, apakah banyak seniornya atau banyak anak-anaknya? Itu kalau keluarga itu umumnya ya keluarga yang mau digolongkan sangat tua tidak juga, jadi tergantung dari itu. Kebanyakan memang keluarga-keluarga perantau, karena Kalimantan Utara itu langsung berbatasan dengan Malaysia di beberapa sisinya. Beberapa paroki itu langsung berada di perbatasan dengan Malaysia. Jadi dulu ketika Indonesia belum begitu makmur itu, dan sampai sekarang juga masih tetap ada yang pergi, walaupun mungkin jumlah berkurang, tetapi tetap ada orang yang pergi merantau, dan kadang ketika mereka memutuskan kembali Indonesia, banyak yang tidak kembali ke tempat asalnya, tapi mereka ada di Kalimantan Utara. Kalau populasi maksudnya orang lokal Kalimantan Utaranya itu dari suku apa? Dari
suku Dayak dengan sub-sukunya yang banyak, ada macam-macam Dayaknya, ada Dayak Kenya, ada Dayak yang lain lagi, Agabak, Dayak Dai, dan macam-macam bentuk Dayak lain. Dan umumnya di beberapa tempat tertentu saja, karena secara keseluruhan memang tadi banyak orang yang datang ke sana untuk proyek-proyek pemerintah, juga swasta di bidang kelapa sawit dan pertambangan. Ya, terakhir dengan menjadi kota provinsi tersendiri juga aparat pemerintahan banyak orang dari mana-mana. Berarti sebenarnya cukup berbaur juga ya, banyak banyak orang dari pendatang kan, berarti ada perbauran kultur, ada perbauran. Ya, memang kita lihat di sana kalau di tingkat nasional seringkali bisa melihat bahwa utusan dari Tanjung Selur itu beraneka ragam. Jadi mungkin orang gambarannya itu nanti semua yang muncul situ Dayak. Ternyata di situ muncul berbagai etnis dengan warna kulit dan juga postur tubuh yang berbeda. Nah, ternyata itu kan umat kita yang sungguh berbaur, dan pembauran itu sudah bisa generasi kedua, bisa ada yang sudah generasi ketiga. Jadi di antara calon imam misalnya itu banyak yang campuran, misalnya antara orang-orang dari NTT dan Dayak, atau dari Toraja Dayak, dari tempat lain, tapi mereka memang hidup dan dibesarkan di sana. Sudah lahir di sana gitu. Ya. Iya, orang muda siapa yang mau tertarik ke Kalimantan ya? Luar biasa misi Bapak Uskup di sana. Terus saya pernah dengar dari Monsinyur kan tentang misi di sana, tema pastoral itu yang kemarin itu loh, yang tentang misi tema. Ya, memang di sana kita berusaha untuk memberikan semangat misioner. Dengan menghayati setiap tahun itu satu paroki ditunjuk untuk menyelenggarakan apa yang kami sebut Tahun Solidaritas Misi. Itu berarti di paroki itu nanti ada perayaan-perayaan yang dipusatkan untuk menghidupkan semangat misioner. Tidak hanya paroki itu, tetapi semua paroki yang lain digerakkan untuk pergi ke paroki itu, entah secara fisik maupun melalui doa. Jadi ada doa yang harus didaraskan sepanjang tahun itu untuk paroki itu. Begitu juga ada pengumpulan dana tertentu untuk disumbangkan untuk karya pastoral di paroki itu. Komisi-komisi juga diarahkan untuk membuat aktivitas yang berpusat, mungkin tingkatnya keuskupan tapi berpusat di paroki itu. Begitu juga kami misalnya sengaja menempatkannya dengan tabisan imam atau tabisan diakon di paroki itu. Lalu ada juga Paksos pada penutupan. Jadi dimulai minggu kedua terakhir dari Oktober yang sebagai minggu misi, itu ditutup di satu paroki dan kemudian dibuka di paroki lain. Ya, jadi nanti paroki itu yang ketempatan dia menjalankan sampai tahun misi, sampai hari minggu misi yang berikutnya ditutup, dialihkan di tempat lain. Nah, caranya memilih paroki yang berikut adalah melalui perundingan antar pastor siapa yang mau ketempatan. Tapi dengan adanya 15 paroki berarti lingkarannya nanti 15 tahun baru ketempatan lagi. Jadi ini jadi program jangka panjang ya? Ya, itu sangat dinamis, karena dulu saya hanya mengambil ide dari Paus Fransiskus untuk bulan khusus misi, tapi itu untuk keuskupan saya rasanya dulu itu ya tidak akan mencukupi karena paroki jaraknya jauh-jauh, bulannya habis, selesai, kita belum membuat apa-apa. Maka saya kemudian dari inspirasi itu saya menetapkan di keuskupan saya, ada pernyataan dari Paus atau tidak, kami menetapkan bahwa sekarang kita di keuskupan kita merayakan apa yang disebut Tahun Solidaritas Misi itu. Ya. Dari paroki ke paroki. Dan itu yang membawa itu kan salib
Ya, ada ritusnya itu perarakan salib. Nah, biasanya salib itu dibawa dari satu stasi ke stasi lain atau diterima dari satu paroki ke paroki lain dengan macam-macam elemen kultural. Jadi pakaian adatnya, yang dari Dayak itu pakaian Dayak, yang dari Batak juga pakaian menurut Batak apa terserah di situ. Lalu dari NTT, dari berbagai pulaunya, dari Toraja, semua mendapat tempat untuk mengungkapkannya baik di dalam seremoni penerimaan salibnya maupun juga di dalam perayaan liturgis, entah itu misa, pembukaan atau juga tabisan dan lain-lainnya. So, ada tarian-tariannya ya. Tarian-tarian menurut budayanya. Dan saya dengar itu menjadi membangun antusias dari Ya, sangat bersemangat. Jadi orang-orang muda, juga orang-orang tua. Jadi di masing-masing paroki itu kurang lebih sekarang baru dijalankan di 4 paroki, itu tanggapannya beda-beda. Tetapi ada sesuatu yang tetap tinggal sesudah tahun itu. Jadi, misalnya paroki pertama yang menjalankannya, sesuanya orang-orang muda tidak mau bubar karena mereka selalu buat kegiatan bersama rutin. Nah, begitu juga doa-doanya, sehingga pastor harus mencari alternatif doa sehingga mereka bisa melanjutkan berkumpul itu. Itu juga di paroki lain misalnya rutin misalnya memperbaiki liturgi melalui KOR, nah itu mereka sangat rindu untuk melanjutkan. Ya. Nanti Pak Uskup boleh share foto-fotonya biar nanti kita bisa. Kan supaya terbayang gitu. Ya. Saya juga lihat kan di videonya pernah ya diseringkan mereka lewat sungai ya itu. Ya, lewat sungai. Terus ada mereka dengar lagu-lagu rohani, itu bagaimana? Ya, jadi itu karena tidak tahu membaca not, pastor yang bertugas di situ untuk mempersiapkan penutupan tahun solidaritas misi sambil ada tabisan imam, jadi memilih lagu-lagu yang cukup bagus, bahkan lagu-lagu Latin yang sangat populer, tidak tahu baca not, lalu lagunya juga bahasa Latin, jadi yang mereka andalkan adalah mendengar. Dan mengulang. Wah, kreatif. Nah, sehingga biasanya kalau pagi mereka mutar musik dangdut atau musik lain-lain atau musik daerah di tempat. Sekarang mereka mutarnya lagu liturgi karena sambil belajar. Nah, mereka di pasar, di perahu, dimanapun. Menarik sekali. Gitu. Luar biasa ya. Kalau ada yang mau ke Kalimantan, ayo supaya saksikan sendiri kan mereka untuk merasakan benar bagaimana itu keliling dari stasi ke stasi, paroki ke paroki. Susi tertarik ke sana? Oh, saya tertarik sekali. Ya, kalau untuk orang-orang muda itu sebetulnya kita sering di sana 3 dekanat itu selalu untuk orang muda, remaja Katolik dan orang muda itu rajin sekali untuk berkumpul. Nah, tinggal nanti berkumpulnya itu diisi dengan sesi apa sehingga bisa saling memperkaya itu. Ya. Terus Uskup saya mau tanya kan Bapak Uskup sudah 5 tahun ya sekarang jadi Uskup di Kalimantan Utara. Dari perjalanan 5 tahun ini sekarang yang pas Bapak Uskup butuhkan atau fokusnya mungkin apa gitu bisa di-share. Jadi dan kebutuhannya apa yang kalau ada yang mau bantu tuh dibantunya di mana? Sekarang ini apa yang kami butuhkan adalah ini sebetulnya di bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu baik infrastruktur, ada sekolah yang keuskupan rintis supaya anak-anak dari perbatasan dan dari tempat-tempat yang stasi-stasi itu bisa diberi kesempatan. Memang ada sekolah negeri, tapi bagaimana mendidik karakter itu kan sangat beda. Di sekolah yang ada asramanya. Begitu juga kami menggalang karena sementara ini memang kualitas pendidikan itu kita mengandalkan sekolah-sekolah kita yang ada di Jawa atau di itu untuk mengirim sebagian dari mereka untuk belajar. Misalnya SMA itu sudah di sekolah-sekolah kita yang dikelola oleh para suster. Misalnya yang terakhir kami kerjasama dengan suster-suster Ursulin. Tadi terutama Ursulin itu perhatian untuk putri-putri. Nah, disekolahkan di sini di Jakarta itu sampai tingkat SMK, lalu ada juga yang SMA di Madiun. Sesudah itu
di Kusupan kami alami kesulitan karena anak-anak yang semula tidak ingin belajar, tetapi ketika sudah masuk dalam dunia itu mereka mengatakan Bapak Uskup kami ingin kuliah lagi. Nah Iya. itu situlah kita ngalami keterbatasan, Iya, sehingga iya. mungkin beasiswa yang bisa nanggung itu untuk sekolah lanjut mereka itu juga sangat kita perlukan. Nah selain itu juga kita masih berusaha untuk pelayanan yang terkait dengan kesehatan di Keuskupan juga sedang dirintis untuk klinik, dan diharapkan juga di bagian tempat yang lain di Keuskupan itu juga ada klinik-klinik pelayanan, dan juga menambah lagi unit sekolah yang tidak mungkin dikelola Keuskupan karena Keuskupan itu juga dari segi kemampuan ekonomi hanya untuk rutinitas bisa, tetapi untuk membangun yang khusus itu memerlukan tambahan biaya untuk itu, terutama daerah-daerah yang seringkali sulit terjangkau itu. Ya juga untuk katakanlah memperpanjang usia kedewasaan orang muda supaya tidak mudah untuk langsung menikah gitu. Ya. Sesudah SMP atau SMA langsung menikah itu di beberapa tempat itu ada kecenderungan itu, sehingga kita mau menunda pernikahan itu untuk persiapan masa depan yang lebih bagus. Ya. Dan caranya itu dengan pendidikan. Jadi kalau mereka sekolah lebih lanjut ya otomatis kita minta mereka untuk menunda sementara pernikahan. Ya. Oke. Ya. Iya, terima kasih ya Monsinyur. Luar biasa ya misinya Monsinyur di Kalimantan Utara. Tentunya kita mengharapkan yang melihat video ini, bagaimana cerita dari Bapak Uskup tadi, bagaimana antusiasnya anak muda di sana ya untuk berkarya di gereja, tapi juga untuk mengalami pendidikan gitu ya, supaya mereka lebih maju. Selain itu untuk menghindari pernikahan dini ya Uskup. Ya, pernikahan dini. Supaya mereka nggak bisa langsung menikah, punya anak, nggak punya masa depan, mau apa lagi gitu. Ya, tidak ada Tapi yang diandalkan. Ya. Apalagi kan sekarang kan IKN itu di samping rumah kami. Iya. Oh iya. Nah, Berarti jadi bagaimana kita misalnya menyodorkan orang-orang dari sekitar situ untuk terlibat di dalam pembangunan kalau tidak ada yang disiapkan. Ya, tidak. Gitu. Mereka perlu disiapkan. Tapi tentunya tadi Bapak Uskup mengatakan dari keuskupan sudah banyak membantu. Tetapi sejauh ini sampai SMA, tapi rupanya orang-orang muda di sana antusias untuk melanjut ke jenjang kuliah. Nah, disitulah Bapak Uskup sangat mengharapkan bantuan, mungkin ada yang mau membantu untuk melanjutkan pendidikan orang-orang muda ini. Bukan untuk keuskupan, tapi untuk diri mereka, untuk masyarakat Kalimantan tentunya. Dan orang sana itu biasanya itu tidak suka kalau habis misalnya pendidikan mau tinggal di tempat orang. Mereka justru sangat rindu untuk kembali ke kampung halaman. Maka kami misalnya melarang mereka untuk pulang selama dapat beasiswa 3 tahun ya tidak pernah libur kembali ke rumah. Tapi sekarang dengan berbagai media ini bisa kontak dengan orang tua dengan itu. Tetapi kekhawatiran bahwa sesudah mereka sekolah mereka tidak kembali itu tidak ada, karena rata-rata dari mereka kembali. Ya. Nanti kita sediakan linknya di bawah di bagian penjelasan, supaya kalau ada yang tertarik nanti mungkin bisa email atau kontak Bapak Uskup, kontak Uskupan ya. Jadi bidang pendidikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, beasiswa untuk anak-anak di sana, atau mungkin membantu bidang kesehatan, hubungan dengan klinik dan perluasan sekolah-sekolah tambahan, sekolah-sekolah yang gitu ya. Iya, dengan orang muda di sana tadi katanya kan mereka tidak mau keluar dari itu. Jadi kalau mereka sudah mendapatkan pendidikan, mereka bisa membangun daerahnya sendiri ya, Monsinyur ya. Oke, mungkin terakhir yang kita mau tanya, mungkin Bapak Uskup bisa berbicara untuk yang melihat ini, apa yang harusnya memotivasi kita untuk bergerak membantu orang lain, begitu? Ya, pesan atau singkat. Ya, jadi sebetulnya motivasi itu diperoleh ketika kita mulai terlibat. Banyak orang muda dari Jakarta yang sekali pergi ke Tanjung Selor, mereka mungkin percaya seperti orang di sana mengatakan kalau sudah minum air dari sungai sana akan kembali
Tetapi sebetulnya lebih mendalam adalah merasa ikut terlibat di dalam Ya. situasi itu, lalu memikirkan sesuatu untuk dilakukan di tempat itu. Jadi sambil menonton, ketika juga ada waktu untuk itu, ya bisa mengorganisir untuk ke sana dengan mudah, akan bisa diterima dan ditempatkan untuk live-in atau apa, untuk menambah pengalaman. Ya. Mungkin jangan takut kalau misalnya merasa tergerak tapi tidak tahu mesti bagaimana membantunya. Ya. Mungkin hubungi saja dulu dengan Bapak Uskup. Bisa. Terus setelah bincang-bincang nanti makin jelas, oh nanti Ya. di mana bisa membantunya gitu ya. Ya, oke. Oke, terima kasih. Sudah? Ya, terima kasih banyak Bapak Uskup sudah banyak bercerita tentang misi di sana. Kita tunggu kemurahan hati dan gerakan orang-orang di luar sana untuk ke Kalimantan Utara untuk membantu dan juga untuk melanjutkan karya Bapak Uskup tadi itu. Jadi terima kasih. Jangan lupa nonton video yang pertama, kisah perjalanan Bapak Uskup, dan video ini harap like, subscribe, and share supaya lebih banyak lagi yang menonton, lebih banyak yang mau membantu bersama-sama kita menjawab panggilan Tuhan untuk membantu sesama kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak juga, Uskup, ya. terima kasih. Bagaimana dengan Suster Aprila? Kalau saya mendengar pertama itu deg-degan ya, jantung saya mau copot gitu. Karena memang ya tahu kan keterbatasan kita tuh bahasa gitu. Iya, Karena negara betul. orang itu tidak gampang, harus belajar bahasa, belajar budaya. Yang pertama itu memang saya takut ya, to be honest, takut. Kemudian ada rasa optimis juga lah bahwa saya bisa, karena banyak suster yang sudah bermisi di sana, jadi sudah ada gambaran. Sudah ada